أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين. آمين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur Masjid KPK yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, tepatnya tanggal berapa sekarang nih Pak? 10 Muharram. Tanggal 3 September November. Ingatkan 2 bulan yang lalu. 3 November 2014, yaitu tahun baru Islam 1436 Hijriah. Alhamdulillah, Allah masih memperkenankan kita bisa beribadah. Allah memperkenankan kita, usia kita panjang semuanya, agar kita semuanya bisa bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini tentang 5 fakta tentang sukses. Tadi Pak Imam menyampaikan slide-nya, infocusnya sedang dipakai, jadi tidak ada, mohon maaf ya. Tapi tidak apa-apa, yang jelas saya sampaikan ada 5 fakta tentang sukses. Semestinya di tahun baru Islam ini kita juga bisa lebih sukses. Apa fakta? 5 fakta tentang orang-orang yang sukses. Yang pertama, kesuksesan itu tidak ada kaitannya dengan usia. Betul atau tidak? Coba renungkan Presiden Afrika Selatan. Yang pertama siapa Pak? Nelson Mandela. Jadi presiden usianya berapa tahun tuh? Usianya tidak muda, usianya 76 tahun baru jadi presiden, sudah meninggal dunia. Pemilik KFC, ada yang kenal pemilik KFC? Siapa? Kolonel Sanders. Ternyata memulai usaha bisnis usianya bukan muda, usianya 65 tahun. Pensiun dari angkatan laut baru memulai bisnis usianya 65 tahun, udah pensiun. Kalau di Indonesia pensiunnya berapa tahun? 55 tahun baru mulai. 65 tahun pensiun dari angkatan laut baru mulai berbisnis. Steve Jobs itu jutawan, usia 21 tahun udah menjadi pengusaha. Belum lama ini tayangan di hitam putih, ada anak SMA atau SMK ya. Dia memiliki hak paten membuat helm. Usianya belum 20 tahun, masih berapa belasan tahun. Omsetnya, hak patennya per bulan berapa? Kurang dari 2 miliar, 1, berapa miliar kurang lebih gitu. Itu belum tua, masih muda, bisa sukses. Mahasiswa IPB pun juga ada, namanya Elang Gumilang. Belum usianya 20 tahun menjadi pengusaha properti. Awalnya ngutang terus, karena awalnya dia menjadi kontraktor, orang yang ngontrak. Pindah, kalau udah habis pindah lagi kontraktor gitu ya. Akhirnya dia punya ide, punya usaha, kemudian menjadi sukses. Bisa kita lihat Nabi sukses usia berapa tahun Nabi? Nabi Muhammad 25 tahun udah sukses.
Apa tanda-tandanya Nabi sukses? Bisa bapak-bapak baca dalam bukunya Abdul Rahman Muhammad X Trader. Muhammad sebagai seorang pedagang, bisnismen, wirausahawan. Atau bukunya Safi Antonio Muhammad Super Leader, Super Manager. Itu dinyatakan Nabi Muhammad sukses usia 25 tahun melamar Siti Khadijah. Dengan apa? Banyak beberapa versi, ada yang menyatakan 20 ekor onta, ada yang bilang 100 ekor onta. Belum lama ini Idul Adha, ada yang orang jual sapi itu, satu sapi harganya seharga mobil Avanza, 167 juta. Anggaplah unta lebih mahal biasanya kan, 100 juta. 100 juta kali 20 berapa Pak? 20 ontak berapa jadi? 100 juta dikali 20, 2 miliar. Kalau disetarakan sekarang berarti Nabi melamar Siti Khadijah berapa? Setara dengan uang 2 miliar rupiah, usia 25 tahun. Nah awalnya Nabi menderita luar biasa, usia 9 tahun, 8 tahun. Ada yang menyatakan 8 tahun lebih, 9 tahun lah. Ikut dengan kakeknya mengangon kambing. Usia 12 tahun ikut siapa? Pamannya berbisnis 12 tahun. Bahkan dalam kitab Miskatul Anwar dinyatakan Nabi Ibrahim itu termasuk orang yang sukses. Tapi coba kita renungkan, punya anak usia berapa tahun Nabi Ibrahim? Bukan muda tapi tua usianya. 84 tahun baru punya anak. Kalau ada hadirin hadirat yang sampai detik ini menikah udah 5 tahun belum dikaruniai anak, sabar, Nabi Ibrahim 84 tahun. Tapi ingat Nabi Ibrahim juga usianya lebih panjang dibanding manusia sekarang rata-rata. Kalau Nabi Ibrahim meninggalnya 175 tahun, 84 tahun baru punya anak. Kekayaannya pun ada luar biasa dicatat. Nabi Ibrahim dinyatakan memiliki 12.000 ekor kambing, 1.000 ekor sapi. Nah ini kan luar biasa kalau diuangkan gitu ya. Oleh karenanya wajar saja kalau Allah telah abadikan dalam surah Al-Mumtahanah ayat 60, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada suri teladan pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Secara sederhana yang ingin saya sampaikan bahwa kesuksesan itu tidak ada kaitan dengan usia. Mumpung Allah berikan kita usia panjang, hendaknya kita raih ini dengan kebaikan-kebaikan, amal-amal kebaikan. Toh Bill Gates kaya usia 41 tahun. Pemilik Microsoft 41 tahun dia kaya. Kalau bapak-bapak rata-rata usianya berapa tahun? 25 kali 3. Kalau Pak Imam insya Allah usianya muda deh ya. Ya usia 15 tahun dia ya. Nah semuanya memberikan kita potensi, peluangnya sama. Manusia dilahirkan oleh Allah dalam kondisi sama. Ini ibarat gelas, anggap ini bukan, bayangkan imajinasinya, ini kan ada airnya. Anggaplah imajinasi gelas ini kosong, tidak ada airnya. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya mengisi gelas yang kosong ini kita isi air? Bagaimana caranya Pak? Diangkat tutupnya, dituang, terserah kita. Apakah ingin cepat mengisinya langsung penuh atau step by step, pelan-pelan, lama-lama kira-kira penuh nggak? Inilah kalau kita bersungguh-sungguh bisa penuh. Bukan kita bisa belajar dengan kisah ulama yang namanya Ibnu Hajar. Ibnu Hajar sukses karena apa belajarnya dia? Terinspirasi dari rembesan air yang menetesi batu. Bersungguh-sungguh ternyata bisa sukses. Semestinya kita juga sama. Orang sukses itu tidak ada kaitannya dengan usia. Orang tua, muda, siapapun kalau kita bersungguh-sungguh, insya Allah bisa. Bahkan di dalam Al-Quran banyak sebetulnya yang membahas tentang kesuksesan. Tapi kita akan coba ulas dulu 5 fakta sukses, baru kita kaitkan bagaimana di dalam Islamnya. Yang kedua,
Ternyata sukses itu tidak ada kaitannya dengan suku, agama, bangsa, warna kulit, dan keturunan. Betul atau tidak? Coba kita lihat di Amerika Serikat, mohon maaf, mayoritas warga negaranya kulit hitam apa kulit putih, Pak? Kebanyakan kulit putih. Makanya tidak pernah ceritanya presiden sebelum Obama kulitnya hitam. Nah, dengan Obama menjadi presiden kulit hitam, itu menandakan bahwa kesuksesan tidak ada kaitannya dengan suku, agama, warna kulit. Makanya kadang-kadang itu ada guyonan teman-teman. Apa yang di Amerika Serikat itu dalamnya hitam, luarnya putih. Apa kira-kira, Pak? Obama masuk gedung putih. Nah, jadi yang secara sederhana gambarannya itu siapapun orangnya, tidak melihat agama, suku. Coba kita lihat merenung. Maaf, coba di Jakarta mayoritas agamanya apa nih, Pak? Islam. Mohon maaf, gubernurnya Islam bukan? Nah, ini menggambarkan bahwa kesuksesan itu tidak ada kaitan dengan agama. Kalau sudah ditentukan memang dia bersungguh-sungguh, bisa. Siapapun orangnya bisa dapat. Apalagi kita sebagai umat Islam semestinya bisa menjadi pemimpin. Jenderal Colin Powell, Martin Luther King itu kulit hitam jadi jenderal. Konfusius, anak yatim di Cina, menjadi sukses. Dan banyak lagi model-modelnya, bahwa kalau kita memang bersungguh-sungguh, insya Allah bisa. Charles Dickens, penulis cerita kanak-kanak Inggris, itu menulisnya di gudang, banyak naskahnya dibuang, tong sampah, menjadi sukses. Yang menggambarkan bahwa orang sukses itu tidak ada yang pertama kaitannya dengan usia. Yang kedua, orang sukses tidak ada kaitannya dengan suku, agama. Kalau kita bersungguh-sungguh, insya Allah bisa sesuai dengan prasangka hamba. Sebagaimana dalam hadis kursi dinyatakan, ana indadzanni abdi bi, saya sesuai dengan prasangka hamba. Oleh karenanya, ya ini sambil menunggu, tetap ya, kita kembali bahwa orang yang sukses itu tidak ada kaitannya yang pertama dengan usia. Yang kedua tadi tentang apa, Pak? Dengan agama, suku, mau kulit apa saja, kalau kita bersungguh-sungguh insya Allah bisa. Bahkan di dalam hadis qudsi tadi dinyatakan, ana inna zanni abdi bi, saya sesuai dengan prasangka hamba. Dalam hadis pun dinyatakan kalau kita ingin sukses hidup di dunia ini, resepnya ada dua. Apa resepnya? Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Jadilah kita hidup di dunia ini, ada dua resep. Yang pertama seperti yang pertama, gharib, orang asing. Apa maksudnya orang asing? Kalau orang asing simbolnya kita tidak kenal dengan orang lain. Maka setidak-tidaknya kita memperkenalkan diri kita. Sebelum orang bertanya, kita bertanya dulu, kita baik terhadap orang lain. Itu yang namanya orang asing. Awabiru sabil, atau kita berhijrah, imigrasi. Bagaimana Rasulullah bisa sukses hijrah dari Mekah ke Madinah? Resepnya hijrah. Karena hijrahlah menjadi proses transformasi yang luar biasa sekali. Nah, ini kayaknya sudah bisa diakses. Oke, baik. Ini tadi sudah kita bahas. Yang pertama tadi
Ya, tema kita saya ulang sedikit lagi. Kita membahas tentang 5 fakta tentang kesuksesan. Artinya sukses itu dapat diraih oleh siapapun, oleh manusia selama dia bersungguh-sungguh. Ini kalau memperkenalkan nama saya Muhammad Zain. Saya asli dari BSD, bukan Bumi Serpong Damai Pak, tapi Bekasi Sonowan dikit. Oke, ini buku yang sudah dikarang oleh saya. Nah, kemudian zakat dan wirausaha 24 Accountability Zakat, dan banyak lagi aktivitas sebagai fasilitator dan peneliti di Islamic Economic World Bank. Kemudian konsultan syariah di IMZ dan beberapa majalah, dan kemudian alhamdulillah jadi narasumber di TV, tapi di TV yang berbayar nih Pak, MNC Muslim, programnya di Belajar Islam. Baik, tadi kita telah mengulas tentang 5 fakta tentang sukses. Kesuksesan tidak ada kaitannya dengan usia. Bisa kita lihat Nelson Mandela tadi, dia sukses jadi presiden usianya berapa? 76 tahun. Steve Jobs, jutawan, usia 21 tahun. KFC, Colonel Sanders mulai bisnis, usianya 65 tahun. Bill Gates 41 tahun. Bahkan tadi saya tambahkan bagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, dan lain sebagainya, itu bisa sukses dalam usia yang tentunya tidak sama. Yang kedua, kesuksesan tidak ada kaitannya dengan suku, agama, bangsa, warna kulit, dan keturunan. Tadi saya ulas Obama, kemudian Ahok, termasuk Jenderal Colin Powell, Confucius, dan lain sebagainya, dinyatakan mereka sukses dalam kondisi yang bisa kita lihat agamanya, kulitnya itu berbeda. Yang ketiga, ini yang perlu kita renungkan. Sukses tidak ada kaitannya dengan cacat fisik. Banyak orang yang sukses mereka mohon maaf cacat fisiknya. Kalau kita merenung, kita yang sukses, kita yang fisiknya normal, hendaknya bisa lebih sukses dibanding mereka. Pernah ada yang nonton video Helen Keller? Hadirin hadirat, ikhwan akhwat billah, pernah nonton? Itu kalau kita menonton boleh jadi bisa sedih, bisa mengeluarkan air mata. Bagaimana tidak? Ini orang yang berkebangsaan Amerika Serikat, Helen Keller itu baru lahir normal. Tapi ketika usia mau 2 tahun panas yang tinggi. Ketika panas yang tinggi, tiba-tiba awalnya normal, menyebabkan dia tidak bisa melihat atau tunanetra. Dia tidak bisa berbicara, tunawicara, tunarungu apa ini Pak? Tidak bisa mendengar. Bayangin, kita ini alhamdulillah bisa normal. Andai kata naudzubillah, andai kata kalau kita posisi seperti Helen Keller, nggak bisa ngelihat, nggak bisa berbicara, nggak bisa mendengar, mau ingin sesuatu aja sulit sekali. Tapi apa yang terjadi? Walaupun dia tunanetra, tunarungu, tunawicara, luar biasa dia sebagai penulis pendidik yang terkenal di dunia, bahkan meraih Nobel. Yang sangat menarik, 3 presiden di Amerika Serikat ingin berjumpa yang namanya Helen Keller. Yang mana sih yang namanya Helen Keller yang memberikan inspirasi kepada warga di Amerika? Nggak usah jauh-jauh lah, kita sampai dicari oleh presiden. Lurah ada nggak nyari kita lurah? Hah? Ya kan? Menteri ada nggak nyari kita? Menandakan berarti kita belum berikan manfaat. Ini yang secara sederhana, Helen Keller ini buta tuli, bisu bisa memberikan inspirasi kepada orang lain. Shakespeare cacat kaki, penulis novel. Beethoven, kemudian dan sebagainya, ini juga sama, semuanya tunarungu. Napoleon Bonaparte, singa, daratan. Itu ternyata bagaimana fisiknya? Sangat pendek, wajahnya tidak menarik. Kalau bapak-bapak ganteng-ganteng semua ini.
Ya kan, akhwat cantik-cantik semuanya. Alhamdulillah, kenapa? Allah telah menciptakan kondisi kita dalam keadaan normal. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, sangat pendek, wajahnya tidak menarik, tetapi luar biasa prestasinya. Itu apa? Pemimpin pasukan penakluk Eropa. Mohon maaf kalau ibu-ibu yang sering nonton sinetron. Sinetron apa itu? Yang ocit-ocit apa itu? Nah, Sony Wakwal. Apa Pak? Nah, itu coba kita lihat Sony Wakwal, mohon maaf, itu kan kalau kata orang tuanya tidak normal. Tapi apa yang terjadi? Sukses nggak dia? Jadi sukses, jadi pemain sinetron. Bapak mana, bapak mana? Iya kan, di mana? Anak-anak pada hafal semuanya itu. Ucok bahba, ini kan kita menginspirasikan. Kalau kita ingin bersyukur kepada Allah, jangan lihat ke atas, lihatnya ke bawah. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fa innahu alla tajdaru ni'matallah. Agar apa? Kita melihat kepada yang di bawah, kita semakin bersyukur, hendaknya kita bisa berprestasi. Ucok baba, badannya normal nggak Pak? Tapi uangnya gimana kira-kira? Penghasilannya lebih yang normal, Firdaus, Daus Mini dan seterusnya. Itu bisa kita lihat bahwa orang sukses tidak ada kaitannya dengan cacat fisik. Anthony Robin, lulusan SMA kegemukan, merubah persepsi tentang penampilan dan cara diet menjadi langsing, motivator terkenal dunia. Coba sekarang dalam Islam bagaimana? Pernah ada yang baca buku Tafsir Al-Kasab? Tafsir Al-Kasab itu pengarangnya namanya Syekh Jamassari. Ternyata tangannya buntu, tapi bisa menorehkan karyanya tafsir yang sering dibaca, tafsir yang menjelaskan tentang Al-Quranul Karim. Syekh Nawawi dalam biografinya, biodatanya pun juga dijelaskan tangannya ini tidak normal, cacat, tapi menorehkan karya bukunya 200 karangan yang luar biasa, kitabnya yang menjadi rujukan di dunia Islam. Dan masih banyak yang luar biasa. Kalau bisa kita lihat, kalau kita baca itu Asbabun Nuzul surah Abasa wa Tawalla, itu menggambarkan bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditegur oleh Allah gara-gara siapa? Orang yang matanya tidak lihat, tunanetra. Namanya siapa? Abdullah bin Ummi Maktum. Nabi sedang berdakwah kepada pemuka-pemuka kafir Quraisy. Kemudian Abdullah bin Ummi Maktum ingin belajar Islam. Secara manusiawi, secara sederhana, bereskan dulu waiting list, ngantri. Ternyata ditegur oleh Allah dengan turunlah abasa wa tawalla an ja'aul a'ma, datang orang buta. Siapa itu? Abdullah bin Ummi Maktum. Nabi ditegur gara-gara apa? Tadi secara sederhana membiarkan Abdullah bin Ummi Maktum mau belajar Islam. Itu orang matanya tidak lihat. Semestinya kita yang normal, semangat gila untuk belajar Islam itu lebih tinggi dibanding Abdullah bin Ummi Maktum. Yang keempat, bisa kita renungkan bersama-sama, kesuksesan itu tidak ada kaitannya dengan tingkat pendidikan. Betul apa tidak? Tuh, coba kita lihat, baca bersama-sama. Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison itu menemukan lampu. Gagalnya 999 kali, suksesnya langkah ke 1000. Thomas Alva Edison itu pendidikan SD, tapi dia luar biasa, 2000 paten. Ada salah satu menteri di kabinet Jokowi. Siapa yang tidak berpendidikan sampai kuliah? Nah, tuh hafal semuanya. Iya kan?
Yang memberikan gambaran ternyata pendidikan itu nggak menjamin orang sukses. Walaupun dia tidak sampai kuliah, tapi bisa jadi menteri. Kalau saya pernah survei di daerah Pekalongan, di daerah yang lain-lain, ya, pedagang-pedagang, pengusaha-pengusaha, itu ternyata mereka tidak berpendidikan, nggak bisa baca. Cuman tahu ini uang 100.000, ini uang 50.000, tahu dia, tapi ngitung-ngitung nggak bisa. Bagaimana caranya bisa sukses? Gampang, dia cari mahasiswa, siswa yang pinter-pinter matematik, ngitung-ngitung, digaji oleh dia. Betul tidak itu? Makanya saya pernah baca bukunya Bob Sadino itu, dan tulisannya The Power of Goblok. Dia bilang the power of apa? The power of goblok, hebatan orang yang bodoh itu tadi. Kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, nggak usah repot-repot cari nanti alumni mahasiswa yang pinter, IP-nya 4,5 atau 4 ya. Yang IP-nya tinggi, yang bagus, digaji. Makanya dia juga tulis bukan hanya the power of goblok, the power of kepepet. Apa artinya the power of kepepet, Pak? Orang kalau udah kepepet akan melejit potensinya. Dalam keadaan normal, boleh jadi Pak Imam ini lompat pintu 2 meter itu nggak bisa. Tapi dalam keadaan tidak normal, tiba-tiba ada yang ngejar singa, marah-marah, ngamuk, kira-kira bisa lompat nggak ya? Bisa. Itu yang namanya kepepet. Nah, pintunya dijebol bisa juga, gitu kan? Ini yang tadi, yang tidak mungkin jadi mungkin. Li Ka-shing berhenti sekolah umur 14 tahun. Orang terkaya di Hong Kong. Dan host Kick Andy, siapa Pak hostnya Pak? Andi Ebnoya. Ternyata saya baca biodatanya nggak kuliah, tapi dia pintar. Luar biasa sekali. Agim pun kuliahnya belum selesai, itu kan? Tapi dia bisa menginspirasi ribuan jutaan orang. Artinya apa? Orang yang sukses yang perlu kita lihat tidak ada kaitannya dengan pendidikannya. Memberikan gambaran, semestinya kita yang sudah memiliki pendidikan bisa lebih sukses dibanding mereka. Ini kan semacam batu cambukan buat kita semuanya. Henry Ford tidak pernah duduk di bangku sekolah, dan lain sebagainya. Bill Gates, orang terkaya di dunia, mulai bisnis setelah lulus SMA, dan lain sebagainya. Termasuk pendidikan Buya Hamka. Buya Hamka itu mengarang kitab namanya apa? Tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar, ternyata Buya Hamka itu nggak sampai dia kuliah sampai ke Mesir, nggak sampai sekolah tinggi-tinggi, cuma di pesantren, tapi luar biasa karyanya. Semestinya kalau kita merenung pada tahun baru Islam ini, hendaknya kita bisa lebih sukses dibanding mereka. Nah, kemudian kesuksesan yang kelima tidak ada kaitannya dengan latar belakang keluarga. Masih ingat Pak mantan menteri BUMN tuh? Siapa Pak? Dahlan Iskan. Itu sering dimuat di televisi. Ternyata kondisi keluarganya dulu kan mengenaskan, sampai lemarinya ya dijual. Ternyata di dalamnya itu ada ijazahnya, dia nyari sampai sekarang, nggak tahu udah ketemu belum ijazahnya. Memberikan gambaran, tapi dia mau menjadi pengusaha yang sukses. Mantan menteri perekonomian, koordinator perekonomian, siapa Pak? Khairul Tanjung. Dia bikin buku Anak Singkong. Dia menjelaskan dia hidup pernah di rumahnya itu dekat stasiun Tebet, tapi sekarang memiliki kekayaan luar biasa. Trans, dia memiliki Carrefour Indonesia dan lain sebagainya. Orang sukses tidak ada kaitannya dengan latar belakang keluarga. Tapi ada juga yang orang sukses karena latar belakang keluarganya. Siapa? ARB, karena bapaknya bisa sukses. Erick Thohir, ya kan? Itu karena orang tuanya sukses, jadi sukses. Tapi nggak semuanya. Kita semestinya juga menggambarkan, walaupun orang tua kita tidak sukses, kita bisa sukses. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru
ma bi anfusihim, tergantung usia kita, tergantung usaha kita masing-masing. Walt Disney usia 20 tahun pemuda miskin dan tidak terkenal, usia 30 tahun jadi usahawan terkenal. Abraham Lincoln lahir dari keluarga miskin. Napoleon Hill, bahkan Bill Clinton, ayahnya meninggal ketika masih kecil. Adiknya terlibat obat terlarang, menggambarkan bahwa orang sukses tidak ada kaitannya dengan latar belakang keluarga. Kalau ditanya pemimpin kira-kira dilahirkan atau diciptakan, kira-kira hadirin hadirat, dilahirkan atau diciptakan? Diciptakan. Ada nggak yang dilahirkan? Ada yang berpendapat dilahirkan? Oke, kalau tadi Bapak siapa yang bilang diciptakan? Pak Rudi. Boleh minta pendapat Pak Rudi, kenapa pemimpin itu diciptakan, Pak Rudi? Oh, Yudi. Apa kabar? Yudi. Oke, kenapa Pak? Oh, ditempa oleh zaman. Alhamdulillah. Kalau kata Bung Mar itu super itu ya. Jadi yang salah sederhana, pemimpin itu kalau ada pertanyaan apakah dilahirkan atau diciptakan, dua-duanya Pak. Bisa dilahirkan, bisa diciptakan. Kalau dilahirkan, contohnya kalau bapaknya dia raja, anaknya pasti raja, itu namanya pemimpin yang dilahirkan. Bahkan kita juga dilahirkan jadi pemimpin. Hadisnya apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita ini semuanya pemimpin, dan nanti suatu saat di yaumil akhir dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinan kita masing-masing secara individual. Berarti manusia adalah menjadi pemimpin yang dilahirkan, memiliki karakter, bisa sukses. Karena apa? Kita udah terbiasa melewati yang namanya kegagalan. Masih ingat kalau bapak punya anak, punya cucu yang masih bayi, itu dia belajar merangkak, dia belajar berdiri, belajar jalan, berjalan jatuh lagi. Tidak ada kata dalam hatinya itu menyesal. Kita sudah terbiasa melewati yang namanya kegagalan, bisa memperoleh kesuksesan. Kullukum ra'in, semuanya adalah pemimpin. Kalau tadi kata Pak Yudi, manusia pemimpin itu diciptakan, bisa juga. Manusia karena diterpa, boleh jadi dia karena dipengaruhi oleh lingkungan. Apa dalilnya? Dalil dalam hadis Rasulullah menyatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yubajjisanihi. Jadi semua manusia yang dilahirkan ke muka bumi ini dalam keadaan suci, dalam keadaan Islam, semuanya dipengaruhi. Apakah kita dalam keadaan Islam? Kita gayanya ini dipengaruhi oleh siapa? Oleh orang tua kita. Apakah dijadikan kita tetap Islam atau jadikan Yahudi atau Nasrani? Termasuk juga sebagai pemimpin. Pemimpin kan kalau dalam era demokrasi berarti bukan dilahirkan, tapi diapain Pak? Diciptakan, dipilih, lahirlah yang namanya Jokowi dan lain sebagainya. Ini manusia diciptakan, pemimpin juga diciptakan. Di dalam Islam pun ada rumus sukses. Ada ini rumus sukses, 4J ditambah 1C akan menjadi K2. Apa nih rumus apa ini? 4J tambah 1C akan menjadi K2. Apa tuh 4J? Kalau kita ingin sukses hidup di dunia ini, resepnya sangat sederhana. Di dalam Al-Quran juga jelaskan banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang kita sukses. Dalam surah Al-Asr itu menjelaskan ada dua kategori, ada orang sukses, ada orang gagal. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa manusia pada umumnya dalam keadaan merugi. Siapa itu mereka yang tidak mampu mengelola waktu dengan sebaik-baiknya, yang tidak mampu menggunakan waktu yang sesempit ini, yang sebentar ini dengan sebaik-baiknya. Illal ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh,
Kemudian apa lagi Pak? Watawasau bil haq, watawasau bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Bahkan di dalam Al-Quran pun diulas banyak sekali tuh makna tentang sukses. Redaksi di dalam Al-Quran kalau kita bicara tentang sukses, itu ada redaksi yang namanya menggunakan kode aflaha. Faza, al-muflihun, tuflihun, al-muflihin, fauzan, kod fauz, yang semuanya bermakna tentang orang-orang yang sukses. Dari sekian arti itu tentang orang yang sukses, intinya apa semuanya? Kalau orang yang sukses hidup di dunia dan di akhirat, Allah menjelaskan dalam firman-Nya, intinya mereka yang mengikuti perintah Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Di antaranya bisa kita lihat dalam surah As-Sams ayat 9, ayat 10, bagaimana Pak bunyinya? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah sukses. Itu pengertian aflaha. Sungguh telah beruntung, sungguh telah memperoleh ketenangan, ketentraman hidupnya. Siapa mereka? Yaitu orang yang menyucikan jiwanya. Ibnu Taimiyah pun telah menegaskan di dalam kitab As-Sofadiyah. Itu dinyatakan, wa yaltazzul mu'minuna bima'rifatillah wa dzikrihi bal wa yaltazzuna bi dzikril anbiya wassalihin. Tahu artinya ya Pak ya? Ibu-ibu semua tahu kan artinya ya? Alhamdulillah ya. Tahu nggak artinya tadi? Pak, tahu artinya? Alhamdulillah. Nah, Ibnu Taimiyah telah menyatakan, Ibnu Taimiyah telah menyatakan orang yang beriman itu dia akan memperoleh kelezatan nikmat hidup di dunia ini, memperoleh kesuksesan hidup di dunia ini. Apa resepnya? Dua resepnya. Yang pertama bima'rifatillah, dengan mengenal Allah, wa dzikrihi, dan dia menyebut namanya dimanapun dia berada. Dia tidak ragu-ragu, sayang-sayang untuk melisankan zikirnya. Karena kalau kita lagi emosi mengendarai mobil, mengendarai motor, itu kalau kita terbiasa mengucapkan zikir kepada Allah, yang keluar apa Pak? Lafaz Allah. Astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Bandingkan kalau kita tidak pernah mengucapkan, lisan kita, lidah kita itu tidak pernah kita lumuri dengan zikrullah. Apa yang terjadi kalau kita lagi kaget, marah Pak? Nggak buset deh. Yang keluar bukan hanya buset, binatang-binatang yang diragukan keluar semuanya itu, benar nggak? Masya Allah, itu keluar semuanya. Karena kenapa? Lisan kita itu belum kita lumuri. Makanya orang yang sukses itu apa tadi? Qad aflaha man zakkaha, orang yang menyucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh telah merugi siapa dia mereka? Orang yang mengotorinya. Dia tidak pernah mengenal Allah, dia tidak pernah, dia senantiasa bersyukur kepada Allah. Bagaimana cara kita mengenal Allah? Dalam makalah dinyatakan, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal Allah, barang siapa yang mengenal dirinya, dia pasti akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal kita bersyukur. Coba Pak, kita tidak pernah itu minta kepada Allah dikasih hidung yang lubangnya di bawah, betul betul tidak? Coba bayangkan kalau hidung kita lubangnya di atas, gimana Pak? Loh, banjir kalau kehujanan. Tapi coba kita tidak pernah meminta, tapi Allah berikan nikmat yang luar biasa. Nih Pak, telinga kita tidak minta Pak. Telinga kita ini ada nggak tulangnya Pak? Ini tulang muda, berbeda dengan yang tangan kita. Bayangkan bapak-bapak semuanya, kalau telinga kita ini tulangnya kayak tulang kaki, tulang tangan Pak, bisa tidur nggak kira-kira ini? Nah ini semakin kita bersyukur, Allahu Akbar, Allah berikan nikmat yang luar biasa sekali kan? Ini oleh karenanya orang yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dia
akan mudah untuk berzikir kepada Allah. Berbeda mereka yang mengotori lisannya, tidak pernah bersyukur kepada Allah, tidak pernah sabar. Orang yang senantiasa dia melumuri lisannya dengan zikrullah, yang senantiasa mengingat Allah, afala ta'qilun, apa kita tidak melihat Allah telah menciptakan alam semesta ini? Itu luar biasa. Orang jenis kelaminnya berbeda-beda, tangannya, jarinya aja berbeda nggak Pak? Ini sidik jari itu tidak pernah saya melihat menurut kepolisian yang sama, itu berbeda semuanya. Capnya, apa sebabnya? Ternyata kita udah dicap oleh Allah ini, labjul jalalah, tangan kita itu adalah lafaz Allah ini. Ini tangan kita adalah lafaz Allah Pak. Ini adalah kelingking alif. Kemudian jari apa ini? Jari manis lam. Jari tengahnya lam. Jari telunjuknya lam. Ini apa? Ha. Jadi apa bacanya Pak? Allah. Ini juga sama, dibalik juga adalah Allah. Bahkan kalau kita renungkan, ini otak kita luar biasa ini. Coba saat kita sholat, ini kenapa nih kita diciptakan oleh Allah kepala cuman bisa mentoknya ke kiri saja Pak begini. Udah mentok kan? Ada nggak yang sampai ke belakang? Bisa nggak Pak? Pak Firdaus bisa nggak? Hah? Pak Yudi bisa nggak kira-kira? Saya kan bisa sampai sini nih tuh. Tuh. Ada kepentingannya untuk apa ini? Ini untuk salam saat kita sholat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Harapannya kalau kita ingin sukses hidup di dunia ini, memberikan juga bukan hanya filosofi salam, tapi kita baik terhadap orang yang di sebelah kanan kita, orang yang kanan di sebelah kiri juga kita harus baik. Ini yang bisa kita lihat, makanya ada kata kuncinya, rumus sukses. Di antaranya lah 4J ditambah 1C menjadi K2. Apa maknanya? Para ulama-ulama dulu menyarankan kita untuk menjaga wudhu, hifzul wudhu. Menjaga wudhu bukan hanya saat kita sholat saja. Saat dalam kehidupan sehari-hari dengan berwudhu, harapannya apa? Bukan hanya kita adalah bersih. Kalau kita lihat CCTV di dunia ini kan kelihatan ada orang yang berlaku asusila, ada orang yang mengambil hak orang lain, kelihatan gak itu CCTV. Tapi ingat, orang yang berwudu itu dia akan lihat. CCTV Allah itu lebih hebat. Bukan hanya melihat secara fisik, tetapi hati kita, dalam hati kita Allah Maha mengetahui. Jagalah wudu, simbolnya apa kalau wudu? Kalau kita basuh muka kita. Kalau kita renungkan, kenapa Pak? Yang salah, yang kentut di bawah, urusan bawah. Tapi yang dibasuh muka kita berwudu. Kan kalau lagi sholat batal, kita suruh wudu lagi. Muka kita berwudu, simbolnya al-wudu'un nurun, cahaya. Ini walaupun bersifat ubudiyah. Wudu itu simbolnya adalah keindahan, kejujuran. Apakah kita tadi buang hajat? Apakah kita buang gas atau tidak? Yang tahu siapa? Diri kita sendiri. Oh, kita batal, kita berwudu lagi. Profesional juga bermakna juga sama dengan berwudu, dia akan jaga tadi profesional. Saat kita berpuasa juga simbol itu kejujuran. Walaupun bos kita tidak tahu, walaupun tim penyelidik tidak tahu, tapi Allah Maha mengetahui. Yang J yang kedua adalah jaga keikhlasan. Jagalah keikhlasan, diantaranya apa? Orang yang senantiasa ikhlas dalam apa saja, karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan mudah untuk ikhlas. Sehingga ketika dia mendapatkan rizki oleh Allah, dia mudah bersyukur. Etos kerjanya meningkat, bekerjanya semakin ikhlas. Beribadah pun juga sama, ikhlas. Bekerja dinilai oleh Allah sebagai ibadah, karena kenapa? Diniatkan kita bekerja di KPK, kita bekerja sebagai PNS, kita bekerja sebagai TNI Polri, kita bekerja sebagai dosen dan sebagainya. Niatkan dari awal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah awal dalam hadis Arba'in An-Nawawi itu tentang babun niyah. Innamal a'malu bin
Niat, semuanya tergantung niat kita. Kalau kita kerja niatnya karena gaji, maka kita dapat gajian. Kalau niatnya karena Allah, bukan hanya dapat gajian, tapi kita akan bernilai ibadah. Faman kana hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin fahijratu ila ma hajara ilaihi, dan seterusnya. Kalau kita hijrahnya untuk dunia, maka kita cuma dapat dunia. Tapi kalau niatnya karena Allah, akan mendapatkan nilai ibadah. Yang ketiga, 4J, yaitu J yang ketiga, jagalah keyakinan. Kenapa orang Cina lebih sukses dibanding umat Islam, Pak? Apa sebabnya? Orang Cina itu lebih sukses dibanding umat Islam. Karena ternyata bisa kita lihat, orang bisnis, orang Cina sama orang Melayu beda apa sama kira-kira? Orang Melayu itu anggap orang Indonesia, ngambil keuntungannya itu beda, Pak. Kalau orang Cina mencari keuntungannya kecil asal laku. Berbeda dengan orang Melayu, orang Indonesia pada umumnya nyari untungnya dikit apa banyak, Pak? Pengennya banyak. Belum laku, pengen untungnya banyak. Makanya orang Cina itu dari segi tabuhan gendang aja beda, Pak. Kenapa orang Cina itu sukses? Kita bisa lihat dari tabuhan gendangnya. Kalau gendang itu kalau ditabuhkan, orang Cina tabuhannya kenapa dia untung? Karena dia tabuhannya berbeda sama kita. Dia tabuhannya apa? Tung untung, tung untung, tung untung, tung untung, tung 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 tung. Jadi itu orang Cina itu. Karena kenapa? Dia pakai ngambil keuntungannya sedikit, berbeda sama orang Indonesia. Kalau orang Indonesia tadi kata Bapak nyari untungnya paling pengen gede-gedean. Nggak apa-apa dah, pelanggan sedikit yang penting gede untungnya. Akhirnya apa? Bunyi tabuhannya berbeda, bukan tung untung, tak untung, tak untung, tak untung, tak untung. Jadi untung nggak, Pak? Jadi nggak untung itu. Makanya sekali lagi yakin kita berbeda. Kalau kita yakin, insya Allah Allah akan berikan jalan keluar. Yang keempat yaitu jagalah zikir dan doa, pengorganisasian benteng diri. Kalau kita berbisnis, umpamanya, kalau berbisnis itu kan kadang-kadang laku, kadang-kadang tidak. Tapi kalau tidak diawali dengan benteng, kalau rugi akan berburuk sangka kepada orang lain. Oh, boleh jadi dukun. Na'udzubillah, ketik rek spasi. Bapak lahir hari Selasa nggak cocok kerja di air, bangkrut. Ya kan begitu akhirnya kan. Tapi kalau kita bentengi dengan zikir kepada Allah, insya Allah dia akan aman. Allah lah yang melindungi kita. Yang 1C ini adalah apa? Jangan lupa setelah ada 4J, jagalah wudhu, jagalah keikhlasan, jagalah keyakinan, jagalah zikir dan doa, ciptakan karya terbaik sesuai dengan profesi jabatan kita. Kalau di KPK ya itu tadi kita buat komitmen yang baik, memberantas korupsi ya mulai dari diri kita sendiri, dan harapannya kita menjadi manusia yang bermanfaat. Bukankah hadis Rasulullah menyatakan sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya? Khairun nas anfa'uhum linnas. Apalagi di tahun 1436 Hijriah ini Allah berikan usia panjang, maka hendaknya kita mengikuti apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Khairun nas, sebaik-baik manusia itu adalah apa? Yang panjang usianya dan dia baik amal ibadahnya. Yang terakhir K2 ini adalah kesuksesan. Kesuksesan apa itu? Memperoleh nikmatnya hidup, yang kemudian memperoleh keberkahan. Sekarang saya tanya, Pak, apakah menjamin kita punya harta, punya kejabatan, punya kedudukan, memperoleh kenikmatan, kebahagiaan? Jamin nggak, Pak, bahagia? Tidak jamin. Kebahagiaan itu bukan hanya dalam materi, tapi ketentraman jiwa kita semuanya. Happiness itu bukan kita memiliki harta, tapi perasaan cukup. Pokoknya pengen rasanya cukup aja. Punya harta cukup, buat beli mobil mewah cukup, beli rumah yang besar cukup. Pengennya seperti itu kita. Nah, ini yang secara sederhana menggambarkan sekali lagi, kalau kita ingin sukses, harapannya Islam menggambarkan manusia itu ada 3, Pak. Yang pertama, mereka gagal, mereka yang sukses.
Yang gagal itu apa? Mereka gagal di dunia dan mereka gagal di akhirat. Na'udzubillah. Mereka yang malas beribadah, malas bekerja, kira-kira gagal di dunia gak? Pasti dia gagal di dunia dan dia gagal di akhirat. Yang kebanyakan manusia posisi yang kedua, yaitu mereka sukses di dunia tapi gagal di akhirat. Sa'idun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Apa sebabnya? Dia lupa ada kehidupan di akhirat, belum dia persiapkan. Atau saat dia beribadah, niatnya bukan karena Allah, karena pamrih, tidak ikhlas, sehingga ibadahnya menjadi sia-sia. Harapannya kita semuanya setelah kita baca 5 fakta orang sukses itu, kita harusnya lebih sukses dibanding mereka. Karena kita usia pendidikan kita sudah cukup, kita sehat walafiat. Harapannya kita sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia dan bahagia di negeri akhirat. Barangkali kalau ada pertanyaan dipersilakan. Gimana Pak Iman, masih ada waktu atau baik, kalau begitu mari bersama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Semoga hasil yang kita bahas pada kesempatan ini bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya sendiri. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minadh-dhalin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.